Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Kifayatul Atqiya yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Hidayatul Adqiya, nazam dari Bahar Kamil yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Dan ada hamisnya juga yaitu kitab Salalimul Fudala yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kita lanjutkan ke halaman 10 dan ini adalah video yang ke-22. Masih menjelaskan tentang definisi thariqah. Dan kita tarik mundur ke belakang lagi, bahwasanya ada 3 pilar utama dalam agama Islam, yaitu ada syariat, thariqat, dan hakikat. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jadi saling melengkapi satu sama lain. Syariat kita jalankan, thariqah kita jalankan, dan hakikat kita juga jalankan. Barulah kita menjadi hamba yang baik, hamba yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke bait wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara' wa azimatun kariyadatin mutabattila. Bahwasanya thariqah itu adalah sifat hati-hati ketika mengambil suatu pilihan atau menentukan suatu keputusan. Di sini definisinya adalah al-akhdhu bil ahwati fi sairil a'mal. Jangan sampai kita mengambil suatu pilihan yang memang di situ berpotensi salah. Artinya ada kecerobohan. Wala ya'khudhu birrukhasi, tidak melirik ke arah dispensasi atau keringanan suatu hukum. Jadi tetap konsisten dengan azimah. Kita lanjutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yuhka annahu awha Allahu ila nabiyhi Musa alaihi salam. Yuka dihikayatkan apa annahu lafaz annahu, sesungguhnya kelakuan yaitu awha telah mewahyukan siapa Allah ila nabiyyi kepada nabinya Allah Musa, tegasnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Lam yataqarrab kepada lafaz lam yataqarrab. Lam yataqarrab belum pernah mendekat, ilayya kepadaku, siapa al-mutaqarribuna hamba-hamba yang berusaha mendekat dengan jalan ibadah, bimithlil wara'i dengan konsep seumpama wara' wa zuhdi dan zuhud. Jadi di hatinya ini sudah tidak terikat dengan suatu kepentingan, dan justru disinilah letak posisinya cukup strategis ya. Seperti kita ambil contoh negara kita, Republik Indonesia, berhaluan non-blok ya. Jadi tidak memiliki kepentingan kepada blok barat maupun blok timur. Jadi Indonesia ini posisinya non-blok atau al-wara'. Ada kehati-hatian di situ, tidak memihak.
dan tidak memiliki kepentingan apapun baik di dunia barat maupun di dunia timur. Sehingga posisinya sangat netral, tanpa beban posisinya. Ketika bermain ke arah barat diterima, dan ketika bermain di arah timur diterima. Kenapa? Karena Indonesia tidak memanfaatkan situasi. Beda dengan konsep kita ada kepentingan. Seolah-olah kita memanfaatkan situasi, kita memanfaatkan posisi Indonesia di sini. Maka ketika misalnya main ke arah barat, Indonesia meminta atau berharap sesuatu, itu pihak barat akan curiga. Kita main ke rumah teman, kalau misalnya kita waro, netral, di sini teman akan aman. Dia nggak bakal pinjam duit, dia nggak akan merugikan kita, dia tidak akan menipu kita, karena dia tidak memiliki kepentingan apapun. Nah, disinilah posisinya sangat strategis. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa orang-orang yang bertaqarrub dengan konsep wara di sini, tampil tanpa beban, ya, sudah tidak terikat, itulah lam yataqarrab ilayyal mutaqarribun, taqarrub terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, dan telah berkata siapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Kita kenalan dulu dengan Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Az-Zahrani Al-Azadi. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum Hijrah dan wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan makam beliau di kota Baqi. Jadi ayahanda beliau bernama Sakhar, kemudian ibundanya bernama Amimah binti Sabih. Sedangkan istri beliau bernama Basrah binti Ghazwan. Ini salah satu rijalul hadis. Kira-kira ada kisaran 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Dan diriwayatkan Abu Hurairah punya 3 anak, semuanya cowok. Ada Muharrar bin Abu Hurairah, ada Abdurrahman bin Abu Hurairah, dan ada Bilal bin Abi Hurairah. Waqala, dan berkata siapa Abu Hurairah, Abu Hurairah, julasa'ullahi, kepada lafaz julasa'ullah. Julasa'ullahi, adapun orang yang duduk terhormat di sisi Allah dan di hari kiamat, yaitu ahlul wara'i, ahli yang sifatnya tidak memiliki kepentingan, wazudi, dan zuhud. Jadi ahlul wara' itu orang yang tidak memiliki kepentingan apapun, ya, datang ke suatu daerah, dia hanya murni menyebarkan ajaran Allah, dia murni berbakti untuk rakyat di negara tersebut, di desa tersebut, katakanlah, itu julasa Allah. Di sisi Allah pun diterima. Karena ketika seseorang tidak memiliki kepentingan, murni ingin berbuat baik tanpa memanfaatkan, tanpa bersikap curang dan ada niat jahat, disitulah julasa Allah, statusnya adalah julasa Allah. Ketika dia ingin bergabung dengan orang-orang yang terhormat pun akan diterima dengan baik. Jadi itu salah satunya. Jadi ketika kita ingin diterima di suatu perkumpulan, meskipun levelnya adalah high, tertinggi, ya, julasa Allah, statusnya orang-orang elit, maka jangan ada kepentingan dengan uang mereka, jangan ada kepentingan dengan jabatan mereka, jangan ada kepentingan dengan popularitas mereka. Jangan memanfaatkan, ya, baru bisa diterima. Adapun ada kerjasama nanti saling menguntungkan, itu sudah wajar, ya, dalam transaksional. Jadi di sini yang penting tampil tanpa beban. Itulah julasa Allah, orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Tapi kalau masih tingkat amatir, ya, diplomat ini, ya, masih ada niat ingin menguasai suatu daerah, ingin menundukkan suatu daerah, itu dijamin akan gagal di langkah pertama dia.
Kita lanjutkan bagaimana pendapat dari Kahmas. Kahmas di sini adalah ayahanda dari Hasan al-Basri rahimahullah. Waqala dan berkata siapa Kahmas. Kahmas di sini Kahmas bin Hasan at-Tamimi al-Basri. Beliau adalah ayahanda dari Hasan Basri, seorang tabi'in. Wafat pada tahun 49 Hijriah. Ini Kahmas ini wafat pada tahun 49 Hijriah, jadi masuk kategori tabi'in. Adnabtu kepada lafad adnabtu dhanban. Ini ada curhat ya. Adnabtu aku berdosa. Dhanban adnabtu berdosalah aku. Dhanban suatu jenis dosa. Abki yang menangis aku alaihi atas itu dhanban munzu arba'ina semenjak 40 apanya sanatan tahun. Aku itu punya dosa dan aku menyesal kurang lebih 40 tahun. Kemudian mustami' di sini kepo ya. Apa sih yang bikin kamu ini abki alaihi munzu arba'ina sana, yang bikin kamu itu berduka, bersedih, menyesal sampai segitunya 40 tahun. Kahmas menjawab begini lur ya, wadzalika itu zanban annahu sesungguhnya kelakuan itu zarani telah berkunjung kepada aku siapa akhun, seorang saudara li bagiku yang tetap bagiku. Waktu itu ayah dulur ulin kaima pastare itu maka mesernya kuring tanya beda nikin kalawan 1/6 dirham teh sama katan kana goreng lauknya maswiatan, goreng lauk maswiatan undi goreng ya, dalam rangka menyambut tamu ya. Kahmas ini menghidangkan makanan berupa suguhan ikan bakar ya. Ini mantap nih, pinggir laut bakar-bakar ikan, kemudian dibeli dengan harga 1 danik. Ini 1 danik ukurannya 1/6 dirham. Fasyari itu maka membeli aku bidanikin dengan 1 danik 1/6 dirham sama katan kepada ikan masywiatan yang dibakar ya. Ya, bakar-bakar ikan di malam minggu misalnya di pinggir pantai sama teman-teman di situ. Falamma faragha maka ketika selesai apa itu akhun ya, siapa akhun itu maka mengambillah aku kit'atan kepada satu bagian, kit'atatinin kepada segenggam katakanlah tinin tanah min jidari jarin dari dinding tetangga li yang tetap bagiku. Cuman waktu beres makan-makannya ini kan mau cuci tangan dulu, nggak ada sabun, jadi ngambilnya tanah ya. Hatta ghasala sehingga mencuci siapa akhun yadahu kepada tangannya si akhun, walam astahillahu dan belum sempat meminta halal siapa aku kepada jar. Itu penyesalannya ya. Padahal kalaupun minta izin, nah, tetangga sudah pasti diizinkan ya. Cuman meminta buat cuci tangan, tapi belum sempat, katakanlah lupa. Itulah penyesalan terbesar Kahmas, ayahanda dari Hasan al-Basri rahimahullah. Kita lanjutkan. Kila diucapkan wakana apa lafaz wakana. Wakana dan adalah siapa rojulun seorang lelaki, yaktubu yang menulis siapa rojul riq'atan kepada suatu kertas. Kertas di sini semacam medianya bukan berupa kertas, masih berupa kayu. Wahwa halnya adapun rojul yaitu fi baitin di suatu rumah bikiro'a dengan konsep nyewa. Jadi ada seorang lelaki mau nulis surat di medianya kayu misalnya, tapi
waktu itu dia masih ngontrak. Fa'aroda maka bermaksudlah siapa rajul ayyut riba kepada menempelkan tanah ya. Siapa rajul al-kitaba kepada tulisannya min jidaril baiti dari dinding rumah ya. Fa khatara maka bibalihi maka terbesitlah bibalihi di hatinya rajul apa annahu sesungguhnya rajul ya, sesungguhnya itu bait ya. Ini annahu rujunya kepada bait, sesungguhnya bait itu bil qira'i masih statusnya sewa. Summa khotoro, summa innahu kemudian sesungguhnya rajul itu khotoro, terbesitlah bibalihi di hatinya rajul apa nah sesungguhnya rajul yaitu la khotoro, tidak mengapa ya, lihada dengan ini itu al-itrab menggunakan tanah. Fatariba maka di sini ayat riba ya. Fatariba yatribu. Fatariba maka menggunakan tanah siapa rajul al-kitab kepada tulisannya. Jadi ini kurang paten kalau tulisan ini, karya ini terlihat indah, harus disekat atau diperkuat dengan tanah. Secara alami prosesnya, tapi tanahnya ngambil di dinding rumah yang dia sewa. Kemudian fakhotoro bibalihi anahu bil qira. Dalam hati dia tahu tapi rumahnya masih nyewa ya, kontrakan. Tsumma innahu khotoro bibalihi, kemudian dalam hatinya juga terbesit, la khotoro li hadza. Jadi no what tidak apa-apa li hadza, ini sepele ya. Jadi fataribal kitab, kemudian dilanjutkan dia menggunakan tanah untuk melapisi tulisannya. Fasami'a maka mendengar siapa rajul hatipan kepada seorang hatif ya. Artinya ada suara tanpa rupa. Yaqulu yang berkata siapa hatif, saya'lamul mustakhif bit-turab ma yalqahu ghadan min tulil hisab. Saya'lamu akan tahu ya. Jadi akan menyadari siapa al-mustakhifu, si rajul yang menganggap remeh bitrobi dengan urusan tanah, maka kepada kesulitan yalqahu yang akan menemui siapa rajul kepada maghadan esok di hari kiamat min tulil hisabi dari panjangnya siksaan. Jadi kelak kamu akan menyadari waktu dihisab itu sangat panjang, sangat berat, prosedurnya juga rumit ya. Ya itulah, jangan sampai menganggap remeh meskipun halnya statusnya turun. Jadi ini levelnya level orang-orang khawas ya. Jadi sudah masuk ke ranah thariqah, lebih berat lagi tantangannya. Adapun dari status syariat ya, ketika ulima ridha'uhu, ada qaul yang menyatakan tidaklah mengapa ya. Seperti kita lagi jalan tiba-tiba ketemu sama pohon jambu, buahnya berjatuhan di situ. Yang punyanya ini orang kaya ya. Terus entah mirengah ya, nggak peduli. Tiap hari dibuangin, udah pada berjatuhan kita ambil satu. Tapi tetap statusnya itu adalah hak orang lain. Tapi fikih menyatakan ketika ulima ridha'uhu, itu memang sudah dibuang setiap harinya juga ya tidak mengapa. Tapi kalau dalam ilmu thariqah itu bertentangan dengan konsep wara'. Kemudian warahanal imamu Ahmad bin Hanbalin. Ini ada kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bacakan singkat saja. Warahana dan telah menyewa al-imamu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbalin, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu.
Satlan suatu ember ya bentuknya, semacam wadah inda buqalin di sisi atau miliknya tukang sayur di Makkah di kota Makkah. Harasahallahu ala, semoga Allah menjaga kota Makkah itu dari segala musibah dan bala bencana. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal sedang ada keperluan, katakanlah belanja untuk sehari-hari. Di sini menuju suatu pasar dan diperlukan keranjang. Satlan perlu keranjang. Seperti kita datang ke Indomaret ya, kita atau ke mall yang kita nyewa wadah. Tapi wadahnya nyewa ya statusnya. Dipesankan lewat chat. Pesan misalnya wadahnya ini warna merah. Nah, begitu nyampe ini warna merahnya ada 2 ya. Imam Ahmad nanya, yang mana punya saya? Kata petugasnya di sini nih yang bertanggung jawab atas sewa menyewa ini, keranjang ini, silahkan pilih yang mana aja sama. Enggak, saya di aplikasi sudah ada ciri-cirinya, ada nomor serinya. Si ini menjawab, yang mana aja pilih silahkan, karena warnanya sama, fungsinya juga sama. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bersikeras, ini yang saya pilih, ini yang tidak saya pilih, supaya dijelaskan. Makanya di sini Imam Ahmad menyatakan falamma arada fikakahu, falamma arada, maka ketika bermaksud siapa Imam Ahmad fikakahu, kepada mengambilnya itu si Satlan, ketika mau diambil ini keranjangnya, akhrajal buqal ila Satlain, akhraja maka mengeluarkan siapa al-buqalu tukang sayur ini, ilahi kepada Imam Ahmad, Satlain ini ada 2 keranjang. Di posisi itu Imam Ahmad bin Hanbal pun bingung ya, pilih yang mana. Akhirnya si buqal ini, tukang sayur ini berkata, waqala, dan berkata siapa al-buqal, khud, ambillah tuan, ayyahuma, kepada salah satu dari Satlain, laka, bagimu ya, silahkan pilih salah satu tuan. Tetapi Imam Ahmad berkata, faqala, maka berkata siapa Ahmadu, Imam Ahmad, ashkala alayya Satli, ashkala, agak sulit juga, alayya, bagiku, Satli, keranjangku yang mana ya. Fahuwa laka wa darahimu laka, fahuwa, maka adapun itu Satli, yaitu laka, bagimu, wa darahimu, dan adapun beberapa dirham, yaitu laka, bagimu. Imam Ahmad pun menyatakan, kalau memang kamu nggak bisa ngasih tahu yang mana keranjang punya saya, udah ambil dua-duanya. Adapun uang sewa yang sudah saya transfer buat kamu aja. Saya nggak mau berurusan ketika khawatir ini keranjang yang tidak saya order, tidak saya pesan sebagai bentuk sewa, saya gunakan. Ya, faqala al-buqal satluka hadza, akhirnya dikasih tahu. Faqala, maka berkata siapa al-buqal, tukang sayuran itu, satluka, adapun keranjang engkau wahai tuan, itu hadza, yang ini yang sebelah sini ada nomor serinya. Wa ana aradtu an ujarribaka, wa ana, halnya adapun aku, yaitu aradtu, bermaksud aku, an ujarribaka, kepada menguji siapa aku kepada engkau. Itu cuma gimmick doang ya tuan, janganlah terlalu serius, saya sudah mengetes saja. Faqala, maka berkata Imam Ahmad bin Ahmad, la akhudhuhu, mungkin agak bete juga ya, jadi pelayanan ini dianggap tidak maksimal. La akhudhu, udah gak minat ya, bawa aja. La akhudhu, aku tidak akan mengambilhu kepada Satli. Wa madha, dan berlalu siapa Imam Ahmad, wa taraka, dan meninggalkan siapa Imam Ahmad, as-satla, kepada keranjang itu, indahu, di sisinya itu si buqal. Ini salah satu bentuk prinsip yang kuat ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sifatnya ceroboh, karena bisa jadi itu adalah jebakan. Ketika mengambil yang nomor seri, kemudian ada orang lain ya yang mengklaim benda ini, kemudian ternyata yang memegangnya adalah Imam Ahmad, statusnya di sini sangat rawan ya, disalahgunakan. Itulah semakin tinggi
pangkat seseorang, kita harus pandai mawas-mawas diri ya. Karena nanti omongan sekecil apapun, sikap seperti apapun, gimmick seperti apapun itu pengaruhnya, efeknya sangat besar ya. Itulah pentingnya sifat al-wara' bagi para julasa Allah, orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.